Bab 1975. Chen Ye sedikit mengangguk, dan kecepatan seluruh orang mencapai ekstrim untuk menjauhkan diri dari para tahanan kerajaan Allah. Bai Su memuntahkan seteguk darah, dan seluruh dadanya tenggelam. Ketika Chen Ye melarikan diri, tawanan kerajaan Allah langsung ditendang. Langkah mundur ini, hampir menghabiskan separuh nyawa Bai Su. Meskipun para tahanan kerajaan Tuhan hanya berada di puncak alam bukaan bintang, kekuatan mereka tidak lebih buruk dari segel setengah langkah. Melihat adegan ini, mata Chen Ye berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Energi iblis hitam di sekelilingnya terjerat, jika bukan karena dia, Bai Su mungkin tidak akan menderita cedera serius seperti itu. Chen Ye secara bertahap memasuki kondisi pesona, dan tubuh iblis memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Pada saat ini, Chen Ye tampak seperti iblis. Jahat dan menakutkan. Pedang iblis darah Chen Ye dipegang di tangannya, dan energi iblis yang mengerikan mengalir keluar, dan sosok seluruh orang itu tiba-tiba bergegas. Ketika dia bergegas, dia mengeluarkan sebagian dari prajurit ruang dan waktu. Setelah Qian Bingbang digunakan, identitasnya pasti akan terungkap, tetapi sekarang dia tidak memiliki terlalu banyak ide, dia hanya ingin membunuh para tahanan kerajaan Tuhan. Chen Ye bergumam di mulutnya, ribuan tentara meledak. Pada saat ini, para prajurit ruang dan waktu memancarkan aura yang menakutkan. Napas terus menyebar, dan ada suara yang menghancurkan bumi. Ledakan. Prajurit di kejauhan melihat pemandangan ini, dan kulit seluruh orang berubah sedikit. Ini adalah ledakan ribuan tentara. Mereka bisa melihatnya sekilas. Dia adalah Chen Ye. Seluruh wilayah barat tahu bahwa hanya Chen Ye yang bisa menggunakan 1000 tentara untuk meledak, dan dia tidak akan pernah bisa menemukan yang kedua. Di kejauhan, Huang Bai melebarkan matanya, merasa seperti akan mati lemas. Ternyata itu Chen Ye. Bukan nama yang sama. Bunuh Zong, Chen Ye. Ketika dia memikirkan kenalannya dengan Chen Ye dari sekte pembunuhan, Huang Bai sangat bersemangat. Nama Chen Ye diketahui semua orang di seluruh wilayah barat. Dia telah menyinggung banyak kekuatan, tetapi dia masih hidup dengan baik. Itu bahkan menyebabkan banyak kekuatan jatuh berlutut. Satu-satunya yang bisa melakukan ini di seluruh wilayah barat adalah Chen Ye. Beberapa prajurit berangsur-angsur menjadi suram, dan pasukan mereka pada dasarnya membenci Chen Ye. Jika bukan karena para tawanan kerajaan Tuhan, mereka mungkin sudah mengerumuni mereka sekarang. Chen Ye tidak memiliki pikiran di dalam hatinya. Ribuan tentara meledak. Pada saat ledakan, dia tahu bahwa identitasnya tidak dapat disembunyikan. Tawanan kerajaan Tuhan bergegas keluar dari ledakan, dan pedang di tangannya jatuh dalam sekejap. Pada saat itu jatuh, pedang iblis darah Chen Ye tiba-tiba menebas. Ledakan. Dengan suara renyah, Chen Ye tidak ragu untuk melihat bayangan binatang di belakangnya, dan meledak. Di belakang tawanan kerajaan Allah, pria kuat lainnya yang setengah diblokir, menemukan peluang, dan kekuatannya pecah tanpa syarat apapun. Dia menebas dengan tebasan, menuju ke belakang tahanan kerajaan Tuhan, dan menghancurkannya. Ledakan. Seluruh tubuh tahanan kerajaan Tuhan jatuh ke tanah, dan bekas luka besar muncul di punggungnya. Dengan satu pukulan, tawanan kerajaan Allah terluka parah. Chen Ye menemukan kesempatan, dan seluruh orang meraung, trik sulap Asura. Pada saat ini, di atas sungai yang panjang, sosok gelap muncul. Energi iblis yang menakutkan melonjak dengan liar, membentuk badai. Energi iblis melonjak, dan situasinya berubah warna. Beberapa prajurit terus mundur, merasakan energi sihir yang menakutkan, dan hanya bisa menghindari ujungnya. Chen Ye melangkah keluar, dan bunga teratai hitam muncul di tanah, centil dan jahat. Ketika Sura muncul, semua prajurit yang hadir hanya merasa gemetar di sekujur tubuh. Keinginan jahat di dalam hati terus-menerus dibangkitkan. Kejahatan yang tersembunyi jauh di dalam hati mereka terus pecah. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok hitam pekat, seperti guntur yang menghancurkan dunia, turun ke dunia dalam sekejap. Pada saat ini, tampaknya seluruh dunia telah dikalahkan. Di atas susunan persegi, tidak ada 5 jari yang tidak terlihat, seolah-olah semuanya jatuh ke dalam kegelapan. Klik. Ada suara nyaring, dan tubuh tawanan kerajaan Allah terkoyak dalam sekejap. Napas Sura menghilang, dan wajah Chen Ye menjadi pucat.
Jika bukan karena beberapa segel setengah langkah bergabung untuk menimbulkan kerusakan berat pada para tahanan kerajaan Tuhan, dan energi iblis di dekatnya kuat, mungkin dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan teknik ini sama sekali. Efek samping dari teknik ini membuatnya sangat lemah. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan jatuh dari sungai yang panjang. Semoga berhasil. Pembangkit tenaga listrik alam bukaan bintang menunjukkan tampilan yang iri. Serangan dari pembangkit tenaga listrik pemblokiran gerbang setengah langkah barusan telah melukai secara serius tahanan kerajaan Tuhan. Selain itu, serangan mengerikan dan iblis yang muncul tanpa alasan secara langsung mengambil para tahanan kerajaan Tuhan. Chen Ye berhasil membuat pisau. Kali ini, nasib langit dan bumi akan memakan waktu sedikit lebih lama. Meskipun Chen Ye belum membuat terobosan, dia memiliki perasaan bahwa dia tidak dapat mengatakan yang sebenarnya. Chen Ye berdiri di tanah. Pada saat ini, dia terlalu lemah, dan dengan semua kekuatan bertarungnya, dia mungkin tidak bisa mengerahkan bahkan 50% dari kekuatan bertarungnya. Satu demi satu sosok datang ke Chen Ye. Pembangkit tenaga listrik di alam bukaan bintang mengelilingi Chen Ye. Prajurit ini semua berasal dari kekuatan wilayah barat, dan Chen Ye memiliki dendam yang lebih atau kurang. Chen Ye sudah memikirkan adegan ini. Pada saat ini, ada 20 pembangkit tenaga listrik Star Aperture Realm, bahkan jika ada 5 di puncak Star Aperture Realm. Sekarang mereka dapat melihat bahwa Chen Ye sangat lemah, dan ini jelas merupakan waktu terbaik untuk membunuhnya. Chen Ye telah melihat ketidakberdayaan berbagai kekuatan di wilayah barat, dan pemandangan ini tidak mengejutkan. Chen Ye tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengepalkan pedang iblis darah di tangannya dan mengeluarkan pedang busuk binatang itu. Jika Anda ingin bertarung, Anda akan bertarung, dan para pejuang tidak perlu takut mati. Suasana adegan itu berangsur-angsur menjadi khusyuk, dan para pejuang di kejauhan tidak mengatakan sepatah kata pun. Beberapa prajurit tahu bahwa jika bukan karena Chen Ye, mereka pasti sudah dipenggal oleh para tawanan kerajaan Tuhan sekarang, tapi lalu bagaimana? Mereka tidak mampu menyinggung kekuatan ini, dan jika mereka menyinggung, itu akan menjadi bencana. Mereka tidak memiliki keberanian Chen Ye. Siapa yang berani berurusan dengan Chen Ye, jangan salahkan orang tua itu karena kasar. Pada saat ini, ada suara, dan Bai Su berdiri dan datang ke Chen Ye. Pada saat ini, Bai Su juga menderita banyak luka, tetapi bagaimanapun juga, dia juga seorang pria kuat yang memblokir pintu dalam setengah langkah. Ketika Bai Su pertama kali muncul, wajah para pejuang dari semua kekuatan sedikit berubah, dan ada ekspresi ketakutan di mata mereka. Meskipun mereka adalah pembangkit tenaga listrik pemblokiran setengah langkah yang terluka, mereka tidak memiliki kepercayaan diri dan dapat membunuh 100%, mungkin mereka akan menjelaskannya di sini. Senior, kita semua dari kekuatan utama di wilayah barat, apakah Anda ingin melawan semua kekuatan kita untuk Chen Ye? Seorang bintang kuat dari keluarga naga suci berdiri. Meskipun mereka adalah siler setengah langkah, mereka tidak takut. Jika Bai Su di masa jayanya, mereka akan berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang Bai Su terluka parah, meskipun dia sedikit takut, mereka juga percaya bahwa dia tidak akan pernah melakukan apapun. Bagaimana dengan pasukan utama? Jangan pikir aku tidak tahu betapa hina dan tak tahu malunya kamu. Jika bukan karena Chen Ye, kamu pasti sudah mati. Ketika para tahanan kerajaan Tuhan ada di sana, di mana apakah kamu? Gulungan. Jika tidak, jangan salahkan orang tua itu karena bersikap kasar. Bai Su tidak sabar untuk menamparkan orang-orang munafik ini sampai mati. Ketika berurusan dengan para tahanan kerajaan Tuhan, dia tidak melihat mereka bergerak. Sekarang setelah krisis berakhir, bagaimanapun, berurusan dengan Chen Ye adalah sedikit balas dendam. Huang Bai berlari ke Chen Ye saat ini, meskipun dia tidak berbicara, dia sudah menyatakan sikapnya. Semua kekuatan terdiam oleh kata-kata Bai Su. Aku tidak takut dengan balas dendammu, lelaki tua itu adalah tukang reparasi yang longgar, tanpa khawatir. Bab 1976. Kata-kata Bai Su secara bertahap mengubah wajah berbagai kekuatan. Seperti kata pepatah, kaki telanjang tidak takut memakai sepatu. Jika Bai Su memiliki kekuatan, dia pasti tidak akan gegabah, tapi sekarang berbeda. Begitu Bai Su mengambil tindakan, akan sulit bagi mereka untuk menolak. Haha. Aku harap senior bisa melindungi Chen Ye seumur hidup. Pria kuat dari keluarga Shenglong mendengus dingin, berbalik dan pergi. Ada pria kuat yang setengah diblokir, dan pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh Chen Ye.
Anda hanya bisa menyerah dan membuat rencana nanti. Semua pasukan melihat bahwa keluarga Shenglong telah pergi, dan tidak perlu tinggal di sini. Setelah menunggu pesta pergi, Chen Ye melirik Baisu dengan rasa terima kasih, dan berkata, "Terima kasih, senior. Jika bukan karena Baisu, bahkan jika dia bisa membunuh beberapa prajurit, tidak akan mudah jika dia ingin bertahan hidup. Bukankah kita sekutu?" Baisu tersenyum dan tidak banyak bicara, baginya itu hanya sedikit usaha. Jika Chen Ye benar-benar menjadi orang paling kuat di benua Lingwu di masa depan, dia juga akan bisa mengikutinya. Meskipun kekuatan segel setengah langkahnya kuat, dia tidak terkalahkan. Baisu optimis tentang masa depan Chen Ye. Adapun ancaman dari semua pihak, dia sama sekali mengabaikannya. Dia belum sepenuhnya membuat marah kekuatan semua pihak, dan sama sekali tidak mungkin untuk menangkapnya. Pembangkit tenaga listrik pintu tertutup setengah langkah. Mencapai kekuatannya, jika dia tidak terbunuh, dia beruntung untuk melarikan diri. Pada saat itu akan menjadi bencana bagi semua pasukan. Chen Ye sedikit mengangguk, mengeluarkan pil obat dari kuburan reinkarnasi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Baisu juga merawat lukanya di samping Chen Ye. Di istana Qiankun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya jika kekuatan Anda sendiri cukup kuat, Anda dapat memastikan keamanan. Adapun Huang Bai, dia tidak ada hubungannya dan menunggu dengan tenang di sampingnya. 2 jam kemudian, luka Chen Ye hampir sembuh, dan dia berdiri dari tanah. Cedera Baisu tidak akan sembuh untuk sementara waktu, dan dia masih dalam pemulihan. "Huang Bai, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan sekte pembunuhan kami?" Pada saat ini, Chen Ye bertanya. Kekuatan Huang Bai bagus, dan dia memiliki banyak tulang punggung. Ketika dia menghadapi Longshan di awal, dia lebih suka dipatahkan daripada ubin. Chen Ye menghargai ini, dan ketika Huang Bai mampu berdiri saat itu, dia dianggap sebagai orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Mendengar kata-kata Chen Ye, Huang Bai hanya merasa bahwa kebahagiaan datang sedikit terlalu tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Sekte pembunuhan adalah tempat suci bagi para pembudidaya lepas. Mampu memasuki sekte pembunuhan adalah semacam kehormatan tersendiri bagi pembudidaya longgar. Aku ingin. Huang Bai bersemangat, dan beberapa kata-katanya tidak nyaman. Sebelum kata-kata itu jatuh, ada perubahan dalam susunan persegi. Di sudut alun-alun, seorang pria berjubah hitam menatap Chang He, dan berbisik di mulutnya, "Sudah waktunya untuk datang, itu akan segera datang." Setelah setengah jam, pusaran hitam tiba-tiba muncul di sungai yang panjang. Pusaran secara bertahap menyebar, dan napas yang tertekan jatuh di hati setiap prajurit. Chen Ye melihat ke atas sungai yang panjang, dan sarkofagus hitam muncul di pusaran hitam. Ketika sarkofagus muncul, itu mengungkapkan atmosfer kuno, menyebar. Ketika dia melihat penampilan sarkofagus dengan jelas, pupil Chen Ye menyusut. Tidak ada banyak perbedaan antara sarkofagus ini dan sarkofagus di Istana Bobrok, kecuali bahwa lebar dan panjang sarkofagus lebih besar daripada yang ada di Istana Bobrok. Sarkofagus di Istana Bobrok itu seperti versi mini. Ketika sarkofagus pertama muncul, 48 sarkofagus muncul satu demi satu di pusaran hitam. Mata Chen Ye berangsur-angsur menjadi serius, apa sebenarnya yang ada di sarkofagus? Apa arti dari 49 sarkofagus yang tiba-tiba muncul sekarang? Chen Ye merasakan lapisan kabut di hatinya. 49 sarkofagus ditempatkan di posisi yang persis sama dengan yang ada di Istana Bobrok, kecuali sarkofagus kerangka emas. Para prajurit dalam barisan persegi berdiri dengan tenang di tempat yang sama, memandangi sarkofagus di sungai yang panjang. Surga, bumi, dan keberuntungan semuanya menjadi satu, raja yang dimahkotai. Suara mekanis acuh tak acuh terdengar lagi, dan untaian benang emas muncul dari sarkofagus. Ketika benang emas ini melayang di sungai yang panjang, para pejuang di barisan persegi menunjukkan ekspresi berapi-api satu persatu. Mereka bisa merasakan nafas benang emas, yang merupakan keberuntungan surga dan bumi. Pada saat ini, Chen Ye tahu bahwa huru hara akan mengikuti. Keberadaan keberuntungan surga dan bumi tidak mungkin dilewatkan oleh seniman bela diri manapun. Meskipun ada banyak benang emas yang mengambang di sungai panjang sekarang, dibandingkan dengan prajurit yang berdiri di barisan persegi, jumlahnya tidak banyak. Ketika serigala memiliki lebih banyak daging dan lebih sedikit daging, mereka hanya bisa membunuh orang lain untuk merebut keberuntungan surga dan bumi.
Chen Ye tidak mengerti apa yang akan dilakukan keberadaan di balik istana Qiankun. Kecuali keberuntungan surga dan bumi, tidak ada harta di istana Qiankun. Sekarang 49 sarkofagus telah muncul lagi, menggambarkan nasib langit dan bumi, seolah-olah membiarkan para pejuang terus bertarung. Sementara dia berpikir, beberapa prajurit sudah mulai merebut keberuntungan surga dan bumi. Ketika 49 sarkofagus muncul, para pejuang mampu terbang di udara, satu persatu ke sungai yang panjang. Alis Chen Ye berkerut, dan kemudian dia bergegas ke sungai yang panjang. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, dia hanya mengambil langkah demi langkah, dan dia tidak akan melepaskan keberuntungan dunia. Huang Bai berdiri di alun-alun, ragu-ragu, kekuatannya tidak tinggi. Jika itu untuk merebut keberuntungan surga dan bumi, saya khawatir itu akan sulit. Saat melihat sosok Chen Ye bergegas menuju Chang He, dia mengertakkan gigi dan bergegas masuk, tetap mencoba. Chen Ye memegang pedang iblis darah di tangannya, dan menemukan yang tebal dan panjang di langit dan bumi di sungai yang panjang, dan ada dua pria kuat di lubang bintang di sampingnya. Dua pembangkit tenaga aperture bintang hanya memiliki kekuatan surga ketujuh, ketika sosok Chen Ye bergegas. Kedua prajurit itu saling memandang dan wajah mereka menjadi jelek. Mereka tahu kekuatan Chen Ye dengan sangat baik, jika mereka berdua menembak bersama, mereka mungkin bukan lawan, tetapi mereka tidak ingin melepaskan keberuntungan mereka. Ini adalah harta karun. Betapa mudahnya melepaskan. Kau pergi sendiri, atau aku yang melakukannya. Kata-kata Chen Ye tidak berlanjut, tetapi artinya di sini jelas. Kamu telah menyinggung pasukan utama sekarang, mengapa mengganggu kami, jika kami bergabung dengan pasukan utama? Salah satu ahli dari Star Aperture Realm belum selesai berbicara ketika cahaya pedang tiba-tiba muncul. Cahaya pedang meledak menjadi cahaya yang menyilaukan di sungai yang panjang. Seniman bela diri dari alam bukaan bintang, pupilnya mengencang, dan cahaya putih melintas di matanya. Seluruh tubuh jatuh ke sungai. Dia tidak bereaksi sama sekali, Chen Ye menembak langsung. Pembangkit tenaga aperture bintang lain mengucapkan selamat tinggal dan pergi tanpa melihat ke belakang. Chen Ye datang ke Tian Di Qiyun dan memegangnya di tangannya. Pada saat ini, nasib langit dan bumi mengalir ke tubuhnya, dan untuk kata-kata dari pembangkit tenaga listrik alam bukaan bintang, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali.